Perkembangan teknologi saat ini menuntut ASN untuk memiliki kompetensi digital yang mumpuni untuk mendukung pelayanan publik. Namun, masih ditemukan kesenjangan literasi digital, pemanfaatan aplikasi layanan publik yang belum optimal, dan budaya kerja yang kurang adaptif terhadap perubahan. Kondisi ini menghambat efektivitas implementasi Smart ASN dan Smart Governance di Kementerian PU. Yuk sama-sama kita kupas isu-isu ini. Isu yang pertama yaitu ada kesenjangan kompetensi digital ASN. Menurut data dan fakta, hasil evaluasi Kemenpan RB tahun 2024 menempatkan Kementerian PU dengan nilai SPB 3,81 dengan predikat sangat baik di atas rata-rata nasional yang hanya 3,12. Namun indeks literasi digital Indonesia tahun 2024 hanya sebesar 3,78. Hal ini menunjukkan bahwa keterampilan teknis ASN belum optimal. Perbedaan antara kemampuan antar individu dan unit kerja memunculkan kesenjangan antara ketersediaan teknologi dan kemampuan memanfaatkannya. Dampak yang ditimbulkan, kesenjangan ini mengakibatkan penerapan smart governance, manajemen ASN berbasis talenta, dan smart ASN tidak berjalan secara optimal. Sehingga transformasi digital berisiko menjadi slogan tanpa dampak nyata bagi percepatan pembangunan infrastruktur. Isu kedua yaitu kurangnya integrasi sistem dan data. Faktanya, setiap unit kerja di Kementerian PU seringkali memiliki sistem informasi yang berbeda. Akibatnya, duplikasi data, proses verifikasi yang lama, dan sulitnya pengambilan keputusan berbasis data. Keterkaitannya dengan manajemen ASN yaitu berhubungan dengan manajemen kinerja dan kolaborasi lintas unit yang menyebabkan ASN hanya fokus pada unitnya, bukan pada kontribusi kinerja kementerian secara keseluruhan. Kemudian, ASN harus mampu berkolaborasi, memiliki network yang luas, dan memiliki pola pikir pelayanan publik yang terintegrasi. Dampaknya, jika tidak diselesaikan, yaitu pelayanan publik yang inefisien dan lambat. Hal ini juga mengakibatkan duplikasi pekerjaan, kesalahan data yang tinggi, dan sulitnya pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat karena tidak didukung oleh data yang valid dan terintegrasi. Isu 3, keamanan data siber. Data dan fakta, serangan pada PDNS2 yang menyebabkan banyak data yang hilang. Akibatnya, sistem layanan Kementerian PU tidak berfungsi selama sebulan, hingga proses penerbitan SBU dan SKK tertunda. Ini mempengaruhi banyaknya badan usaha yang tidak diproses sertifikasinya. Kejadian ini memberi dampak administratif dan layanan publik yang sangat signifikan. Dampaknya, potensi kebocoran data pribadi masyarakat ataupun kontraktor. Di sisi internalnya, kelemahan pengelolaan keamanan siber membuka peluang akses ilegal ke sistem. Ancaman juga dapat datang dari orang dalam yang memilih akses namun menyalahgunakannya. Tingkat kesadaran keamanan siber yang rendah di kalangan ASN di seluruh unit pelayanan publik juga menjadi faktor penghambat. Selanjutnya kita lakukan pemilihan core isu ya. Jadi dari tadi 3 isu yang sudah dibahas, kita lakukan penapisan dengan metode USG dan hasilnya tuh ada di kesenjangan kompetensi digital ASN. Nah, dengan nilai skor 13. Nah, kenapa isu ini kita pilih itu? Pertama kita lihat dari urgensinya. Karena tanpa pegawai yang kompeten, organisasi itu akan sulit ya untuk mengimplementasikan dari tadi manajemen dan smart ASN. Lalu kita lihat juga dari seriousness-nya, karena SDM itu adalah penggerak utama ya dalam pengelolaan dan penerapan teknologi dalam manajemen ASN dan smart ASN tadi. Selanjutnya kita juga lihat growth-nya, karena organisasi yang tidak memiliki sumber daya manusia yang kompeten itu biasanya akan sulit melakukan transformasi digital, dan selain itu tuh juga sulit ya untuk pengembangan inovasi baru ke depannya. Baik, untuk analisis isu, kami menggunakan teknik 5 why analysis, di mana secara garis besar adalah kesenjangan kompetensi digital ASN masih jadi tantangan besar. Tahun 2024, capaian indeks SPBE baru 3,12, jauh dari target 3,8. Ini terjadi karena literasi digital belum merata dan pelatihan yang ada belum fokus pada keterampilan praktis. Kenapa? Karena manajemen talenta ASN belum berbasis data kompetensi tiap individu. Penyebabnya, integrasi data SDM, kinerja, dan kompetensi masih parsial dan belum real time. Dan akar masalahnya, budaya kerja kita belum sepenuhnya siap beradaptasi dengan sistem digital. Itulah rantai masalah yang harus kita putus bersama. Untuk mendapatkan alternatif penyelesaian, kami menggunakan gap analysis untuk membandingkan kondisi aktual dan ideal, kemudian merumuskan gagasan penyelesaian. Di sini kami mendapatkan 3 gagasan, yaitu pelatihan literasi digital dasar, workshop aplikasi layanan publik, change management, dan penghargaan ASN adaptif. Kemudian menggunakan tapisan makna MARA untuk membandingkan kriteria, urgensi, dampak, kelayakan, kesesuaian visi misi, lalu menghitung skor dari setiap kriteria. Di sini pelatihan literasi digital dasar mendapatkan skor paling tinggi karena
dapat membangun fondasi kompetensi, kemudian meningkatkan keterampilan dasar dan keamanan informasi. Digitalisasi bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga untuk mewujudkan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan responsif pada kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan peran aktif dari ASN yang profesional dan memiliki kompetensi digital tinggi. Dengan implementasi yang tepat, digitalisasi pelayanan publik akan menjadi kunci untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan modern, sehingga dapat memberikan dampak positif dan signifikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Tugas ini menyadarkan kami bahwa digitalisasi pelayanan publik bukan hanya tentang perubahan teknologi, tapi juga tentang perubahan pola pikir ASN. Dari sisi manajemen ASN, kami belajar bahwa digitalisasi menuntut kompetensi yang baru dan profesionalisme yang tinggi agar Pelayanan tetap efektif dan efisien, dan sebagai ASN yang smart, kita Harus siap beradaptasi dan berkolaborasi demi menciptakan pelayanan publik yang lebih modern dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.